Ada salah satu desa yang hilang dalam satu malam. Termasuk Indonesia. Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, juga pernah ke sana. Selamat malam dan selamat datang di Jangan Sendirian. Kembali lagi di segmen cerita sejarah. Nah, Don, kali ini aku mau berbagi cerita yang mungkin beberapa orang yang nggak tahu sih. Bukan nggak tahu, bukan sok pintar, enggak. Maksudnya ada orang yang tahu, ada orang yang nggak tahu. Ya, Ini pasti. aku dapat dari teman-teman cerita. Oh, ternyata di daerah sini tuh ada. Nah, ceritanya ini adalah ada salah satu desa yang hilang dalam satu malam. Itu di daerah Dieng, Jawa Tengah. Termasuk Indonesia. Indonesia, Jawa Ya. kan Jawa Tengah. Ya. Ya kan, Jawa Tengah. Nah, ceritanya ini adalah di Dieng peristiwa sejenis pernah terjadi di dusun Lagetang yang hanya berjarak 3 km dari Kawah Sileri. Tertimbun longsoran gunung Pengamun Amun pada tahun 1955. Sebanyak 33 warga dan 19 penduduk dusun tetangga tewas. 32 warga. 32 warga. Sebanyak 332 warga dan 19 penduduk dusun tetangga tewas. Tahun itu 1955, segala peralatan masih terbatas. Jadi sangat sulit untuk mengevakuasi penduduk yang terkubur, dan pemerintah lokal saat itu membiarkan desa itu terkubur. Hingga saat ini, penanda dari bencana itu hanyalah sebuah prasasti. Dulunya, pasca kejadian longsor gunung Pengamun Amun yang menghilangkan dusun Lagetang, pemerintah selain membangun tugu beton yang memasang prasasti terbuat dari bahan besi. Prasasti tersebut kemudian ditempelkan di dinding beton, tertuliskan huruf kapital dengan ejaan yang lama. Tugu peringatan atas tewasnya 332 orang penduduk Dukuh Lagetang serta 19 orang tamu dari lain-lain desa sebagai akibat longsoran Gunung Pengamun Amun pada tanggal 16 atau 17 bulan 4 1955. Banyak warga lokal mengatakan bahwa ketimbunan Lagetang karena penduduknya yang tidak tahu diri, diberi kesuburan tanah tapi diperlakukan tak elok. Di desa Lagetang ini juga ada beberapa faktor cerita-cerita sih yang pernah aku dengar. Entah itu benar atau salah, tolong koreksi buat teman-teman yang rumahnya di Dieng atau di Jawa Tengah, ini benar atau enggak. Nah, ceritanya desa Lagetang ini tuh ceritanya kayak kisahnya Nabi Lut. Kamu tahu? Yang kaum Sodom. Selu ya. Kaum Sodom, kaum Humu. Nah, di desa itu berbagai macam maksiat seperti ya kayak perzinahan, terus minum alkohol, dan lebih banyak itu seperti homoseksual itu banyak banget. Nah, habis itu dalam satu malam desa Lagetang ini hilang. Sudah diberikan kesuburan tanah, Kenikmatan segala hal, tapi tidak dimanfaatkan, malah dibuat maksiat itu kan. Jadi dibuat kayak bikin Tuhan itu marah dan murka. Serem juga sih dalam tapi satu kalimat tadi pemerintah udah tahu ya kalau itu udah terkubur gitu. Pemerintah lokal juga tahu dan infonya nggak tahu beritanya benar atau enggak. Presiden kita yang pertama, Insinyur Soekarno, juga pernah ke sana. Gitu. Dan sampai sekarang nggak tahu di map ada atau enggak, hilang. Ini ceritanya. Lenyap dalam semalam. Ini kisah hilangnya desa Lagetang.
dari merdeka.com. Di balik panorama indahnya, dataran tinggi Dieng menyimpan potensi berbahaya terutama bagi warga yang tinggal di sana. Selain bahaya yang muncul dari letusan gunung api, bahaya juga bisa muncul dari peristiwa tanah longsor, terutama saat datang musim hujan. Bahkan tanah longsor di sana pernah membuat satu desa hilang dan dalam semalam. Itulah yang terjadi pada desa Lagetang. Di sebuah lokasi kawasan wisata itu terdapat sebuah tugu. Tugu itu menjadi monumen peringatan atas peristiwa longsor yang pernah menimpa para penduduk desa Lagetang. Peristiwa itu terjadi pada 17 April 1955 yang menyebabkan setidaknya 332 penduduk asal serta 19 dari desa lain meninggal dunia. Lalu mengapa peristiwa itu bisa terjadi dan bagaimana kronologi kejadian itu? Jadi ya, nah ini dilansir dari Karangmejo karangmejo.desa.id. Pada malam hari tanggal 17 April 1955, hujan turun sangat deras di desa Lagetang saat tengah malam. Tak lama setelah hujan reda, terdengar suara gemuruh yang terdengar hingga ke desa-desa tetangga. Namun tidak ada satupun warga yang berani keluar karena suasana saat itu sangat gelap dan jalan amat licin. Pada pagi harinya, masyarakat yang ada di sekitar dusun Lagetang baru keluar dari rumah. Mereka terkejut melihat puncak gunung Pangamun-Amun yang tak jauh dari sana sudah terbelah. Tapi mereka lebih terkejut lagi manakala melihat dusun Lagetang sudah tertimbun tanah dan bahkan sudah menjadi sebuah bukit. Dengan kata lain, longsor dari puncak gunung itu telah mengubur seluruh warga di desa itu. Wah, azab. Menurut Wahyu Bimo Soekarno, salah seorang warga Wonosobo yang juga merupakan pecinta alam, penyebab longsor gunung Pangamun-Amun yang menyebabkan hilangnya desa Lagetang terjadi karena kontur lereng gunung yang terjal. Belum lagi para warga biasanya memanfaatkan lereng itu untuk dijadikan lahan pertanian. Sudah terjal, kebiasaan masyarakat Dieng memperburuk potensi longsor karena memanfaatkan lereng terjal untuk pertanian. Walaupun lahannya subur karena terdiri dari tanah vulkanik, tapi tanahnya sebenarnya labil, ungkap pria yang biasa dipanggil Bimo itu, kutip dari liputan6.com. Hingga desa Lagetang sering dikaitkan dengan cerita tentang kisah kaum Sodom, bener nggak? Dari dan Gomora. Aku nggak tahu Gomora itu apa. Kedua kaum itu diceritakan senang bermaksiat hingga kedua kaum itu ditimpakan azab yang sangat pedih. Hal inilah yang diduga juga terjadi di desa Lagetang. Dilansir dari Lentera 24, masyarakat di dusun Lagetang pada umumnya ahli maksiat. Perjudian di dusun ini merajalela. Tiap malam mereka mengadakan pesta lengger. Apa itu? Pentas lengger yang acap kali berujung pada perzinahan. Beragam kemaksiatan lain sudah dinilai terlalu parah di dusun ini, sehingga pada akhirnya alam murka dan memberi hukuman atas perilaku mereka. Desa itu dekat dengan gua jimat yang menurut kepercayaan sebagai tempat penyimpanan pusaka sakti. Jadi ada mitos dan legenda yang membubuhi peristiwa alam itu, kata Alif Fauzi, ketua panitia penyelenggara Dieng Festival, dikutip dari merdeka.com. Kini di tempat yang dulu terjadi lokasi hilangnya desa Lagetang dibangun sebuah tugu dan prasasti peringatan. Kini lokasi hilangnya desa itu diubah namanya menjadi Dusun Kapakisan. Tahun itu 1955, segala peralatan masih terbatas. Hingga
sangat sulit untuk mengevakuasi penduduk yang terkubur. Jadi pemerintah saat itu memang membiarkan desa ini terkubur. Berarti benar kan kalau memang desa Lagetang ini hilang karena memang dari warganya sendiri sudah diberi kenikmatan segala, tidak bersyukur, malah memancing murka, memanfaatkan untuk bermaksiat, ya kan, memancing murka. Dan gimana ya, ini juga bisa buat pelajaran kita pribadi, buat pelajaran kita masing-masing. Kalau memang sudah diberi kenikmatan, itu kalian harus bersyukur. Ya biasanya kadang aku juga kalau kita mendapatkan rezeki lah, pasti kita lupa. Tapi kalau kita mendapatkan kesusahan, kita pasti ingat Tuhan, ya kan? Gini loh, kalau kita diberi rezeki, minimal jangan dibuat untuk maksiat atau yang memancing murka dari Tuhan yang memberikan rezeki itu. Minimal kan kita biasanya kan manusiawi kan lupa untuk bersyukur. Kalau kita sudah dapat kenikmatan, lupa akan bersyukur, lupa akan yang memberi kita rezeki. Biasanya minimal lah, jangan membuat rezeki itu jangan dibuat untuk maksiat atau yang memancing murka daripada Tuhan. Ya contohnya seperti desa Lagetang ini yang hilang hanya dalam satu malam. Gila Pak. Oke, terima kasih buat semuanya yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan video ini, klik tombol jempol ke atas. Dan kalau kalian tidak suka dengan video ini, bisa kalian klik tombol jempol ke bawah. Terima kasih, kita dari tim Jangan Sendirian pamit. Selamat malam.